What is everyone, Nubisna here, and welcome back to Good Student Channels here once again. Dan hari ini aku mau sharing aja sih, sebentar aja sih kayaknya videonya untuk teman-teman semuanya ya, selamat datang. Jadi aku membuat sebuah aplikasi iseng, untuk teman-teman semuanya yang masih menggunakan Windows gitu kan, yang tidak berubah dari Linux apa segala macam dan tidak ada tidak ada something yang untuk mendorong kalian untuk merubah dari Windows ke Linux gitu kan. So hari ini aku akan sharing ke teman-teman semua. Aku membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini tuh bisa membersihkan junk atau membersihkan cache atau junks atau cache browser apa segala macam yang kayak gitu di PC kalian gitu, tanpa harus kalian kayak memilih tanpa harus kalian subscribe langganan di beberapa software seperti CC Cleaner dan produk open source seperti Bleachbit ya kayak gitu ya. Oke. So ya, jadi namanya CYPC. Jadi mungkin buat kalian yang nggak tahu, CYPC itu adalah salah satu software namanya Clean Your PC. Sebenarnya itu singkatan ya, CYPC. Jadi CYPC is a PowerShell cleanup script designed to remove common system clutter, temporary files, cache data, and level for custom entries for Windows PC gitu. Jadi buat kalian yang misalnya kayak ngerasa PC kalian berat gitu kan, soalnya kan kalau Windows itu apapun yang dijalankan ataupun yang berproses gitu kan, yang lagi diproses sepertinya kayak misalnya browser atau kayak aplikasi-aplikasi atau main game. Kalau misalnya kalian sedang main games apa segala macam dan ngerasa nge-lag, ngerasa lag dan grafiknya tuh kayak sedikit berbeda gitu kan yang dari sebelumnya yang sebelumnya kalian main kan gitu kan, itu sebenarnya ada cache dan juga ada ada junk yang harus kalian hapus gitu. Jadi kayak cache sama junk itu sebenarnya menghambat jalannya dari proses itu sendiri gitu kan. Biasanya kalau misalnya kalian ngerasa PC kalian atau laptop kalian tuh lambat gitu kan, lambat atau segala macam, padahal sebelumnya lancar-lancar aja gitu kan, dan jadi kalian harus nge-restart segala macam, lepas segala macam kayak gitu-gitu. Dan itu sebenarnya ada cache sama junk yang masih nyangkut gitu, yang ada di PC kalian. Nah, jadi di sini di PC, jadi di CYPC sebenarnya masih bisa kalian sebenarnya sih ini masih bisa dipakai gitu sebenarnya. Jadi kalian tinggal download aja di versi releases di sini di bagian GitHub. Sampai masih di GitHub dulu, nanti aku akan pasang di next nanti di portfolioku. Ini masih versi 1, masih belum ada perubahan sama sekali. Sebenarnya masih sama dengan versi yang di sini. Jadi kalian bisa rilis download yang di bagian sini. Kalau misalnya klik aja kalian langsung download. Terus kalau misalnya kalian juga bisa clone aja. Soalnya ini open source dan aku bikinnya open source untuk teman-teman semuanya yang bisa ngecek juga. Dan aku feedback sangat-sangat penting buat aku karena ini juga ini juga bisa kalian gunakan juga nanti ke depannya untuk nanti menjadi alternatif dari si cleaner ataupun produk-produk open source lainnya gitu. Jadi ini kalian bisa pull request di sini juga. Kalau misalnya kalian sebagai seorang software engineer yang pengen kontribusi juga, terus ada issues sebenarnya di sini juga bisa kalian pakai juga di sini. Untuk programnya tuh sebenarnya seperti ini kurang lebih. Jadi kayak kalian berupa PS1, jadi kayak konsol gitu. Jadi kalian tinggal run with PowerShell ini aja langsung. Run with PowerShell terus langsung muncul seperti ini. Jadi klik kanan run with PowerShell gitu kan ya guys ya. As you might know, kita tunggu dulu untuk memproses semuanya, menghapus semua skema-skema registry apa segala macam, system lock dan delivery optimization. Dan juga di sini menghapus skema registry skemanya dihapus di sini, dan PC sebersih cleaner dan siap digunakan kayak gitu kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gininya, tidak ada pilihan, masih belum interaktif sebenarnya. Jadi memang sengaja banget kalau misal nanti masih belum tak kerja, masih under development untuk pembuatan UI, pembuatan user interface-nya. Dan ini masih langsung to the point gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah jalanin langsung run gitulah, bisa dibilang kayak gitu.
So ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalian cuman kalau misalnya udah selesai nanti akan muncul seperti ini, bisa seperti singkiran dan siap digunakan. Tekan enter. Habis itu udah selesai gitu aja. Habis itu udah selesai gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian cek di bagian sini, kan kalau misalnya biasanya run tuh kan kalau misalnya kalian biasanya pakai run tuh dia otomatis banyak gitu kan. Jadi di sini udah hilang semuanya. Terus juga em, bisa kalian cek juga di bagian sini. Kalau misalnya kita lihat prefetch. Nah, di sini udah hilang semuanya. Jadi ini otomatis ini masih ada gitu kan. Jadi kalau misalnya ada beberapa file yang sebenarnya dibersih-bersihkan gitu kan segala macam, ini sebenarnya masih udah oke sebenarnya. Kalau misalnya kalian running program, misalnya kayak audio terus ada misalnya aku punya Laravel Heart gitu kan, itu akan otomatis masuk ke sini gitu. Jadi kayak cache-nya gitulah. Terus juga kalau misalnya bisa kalian masuk ke Windows terus ada temp gitu misalnya, masuk temp sini. Nah, ini udah kehapus semuanya. Sebenarnya ini tiket-tiketnya ini kayak misalnya dari Windowsnya langsung gitu. Jadi otomatis udah langsung kehapus gitulah harusnya ya. Oke. So kurang lebih seperti itu. Oh ya, sama lagi satu, ini aku bikinnya lewat PowerShell lagi saya. Jadi ini salah satu PowerShell ini Windows sebenarnya yang bawaan dari apa namanya bahasa pemrogramannya dari PowerShell gitu kan. Ini bawaan dari Windows. Jadi as you can see here, kalau misalnya aku buka lewat Notepad gitu ya, soalnya nggak ada editornya untuk PowerShell. Nah ini, jadi sebenarnya ini codingannya tuh sebenarnya dari apa namanya, dari Notepad gitu loh. Enggak sih, sebenarnya sih nggak ngodingin lewat Notepad gitu. Pokoknya ada ISE-nya deh. Coba aku lihat dulu deh. Oh, ini dia ISE. Oke, so kita akan cek di ISE. Open. Kayaknya bisa kayak gitu deh. Nah, ini kayak gini kurang lebih. So, ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di sini aku bikinnya tuh pakai PowerShell karena memang kita fokusnya untuk ke Windows. Fokusnya memang untuk ke Windows dulu. Jadi kalau misalnya memang udah gede banget, nanti kita akan fokus ke MacBook dan Linux ya guys ya. Ya jadi kurang lebih kodekannya seperti ini. Jadi kebanyakan memang aku masih belajar juga untuk belajar tentang bagaimana caranya kita menggunakan menggunakan PowerShell gitu kan. Dan juga PowerShell ini kan sekarang udah type friendly banget kan, based on Microsoft juga gitu kan. Jadi Microsoft juga kalau misalnya bikin program dia lebih pentingkan type safety gitu. Jadi lebih gampang untuk diimplementasi gitu lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan juga dibantu sama ChatGPT juga, sama Codex, terus sama anti gravity untuk bikin beberapa dari problems yang ada di sini gitu. So ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk write host-nya, ini ada read host-nya. Read host ini aku akan jelasin salah satu ya. Jadi read host ini dia kayak ngebaca inputan yang ada di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita mencet enter apa segala macam, itu akan langsung selesai gitu. Jadi agak susah juga kalau misalnya aku jelasin ya guys ya. So ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk softwarenya. Kalian bisa pakai sekarang juga. Sebenarnya tidak ada yang dihilangkan sebenarnya. Jadi mungkin yang dihilangin itu mungkin di bagian custom kursor aja kali ya. Soalnya kan aku sering banget pakai kursor gitu. Sering banget pakai kursor yang macam-macam gitu kan. Ini aja udah hilang nih. So as you can see here, biasanya kan aku masang kursor banyak banget gitu kan. Aku orangnya orang kursor banget gitu. Jadi kalau misalnya aku banyak banget gitu kan dan aku pengen hapus semuanya, ini agak susah soalnya ngapusnya satu-satu gitu. Jadi aku buatkan langsung dah gitu di bagian di bagian aplikasinya gitu. So kalau misalnya sama lagi satu, kalau misalnya kalian cek juga di kursor Windows C, Windows kursor, ini di sini udah langsung otomatis hilang semuanya gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi soalnya aku baru tahu juga bahwa selain yang aplikasi-aplikasi yang kita install sebelumnya itu bikin berat, itu juga di Windows ada kursor juga yang bikin berat ternyata gitu. So yeah, I think that was it. Kalian bisa pakai juga, kalian bisa open source. Soalnya ini open source, jadi kalian bisa bikin pull request juga. Kalau misalnya ada isunya juga bisa. Tergantung nanti kalian bikinnya seperti apa.
kalian tinggal pull request aja, nanti aku akan cek beberapa dari perubahan-perubahan yang kalian buat. Dan untuk teman-teman yang pengen nyoba, kalian boleh cobain, boleh clone, boleh cobain aplikasinya, boleh ngoprek apa segala macam. Ini ini gratis, for free, tidak ada yang dihilangkan sebenarnya dari sistemnya aja yang dihilangkan. Maksudnya file yang seperti junks, terus ada temporary, terus ada prefetch-nya itu yang dihilangkan. Dan juga tidak ada adware, tidak ada malware, tidak ada apa segala macam. Ini benar-benar purely bersih di di aplikasi ini. So kalian coba bisa pakai sekarang ya guys. So thank you guys teman-teman semuanya sudah nonton, and I will see you guys in next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe.